Minggu ini akan kita buka dengan inaugurasinya Donald Trump yang pastinya akan membuat market itu Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana dan hari ini kita akan membahas perjalanan gold untuk 1 minggu ke depan, oke? Karena ini udah masuk ke tanggal 18 Januari ya saat gue syuting. Berarti di hari minggu ini akan menjadi minggu 20 sampai 25 Januari, artinya udah masuk ke week 4 Januari. Dan secara kopta ini udah masuk timing targetnya. Timing busurnya udah setengah jalan berlalu ya. Harusnya kan tengah-tengah bulan ya. Dan itu ditandain tuh. Hari Kamis kemarin kita ngeliat adanya tanda-tanda monthly mau anomali. Tapi ternyata market berkata lain, dia putar balik di ujung-ujung gitu. Hampir aja anomali, tapi ternyata enggak. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke dalam obrolan kita di video kali ini. Oke, jadi kalau misalnya kita perhatikan, ini Donald Trump inaugurasi schedule tanggalnya, lihat ya, Presiden ke-47 United States official swearing in ceremony will take place at 12 p.m. Eastern Time atau 17.00 GMT di Januari 20, 2025 on the west front of the US Capitol. Oke, jadi kalau misalnya ini ngomong 12 PM Eastern Time, 17.00 GMT, artinya ini jam berapa? Kita perhatikan. Nah, kalau 17.00 GMT, artinya sekitar jam 12 malam, jam 21 Januari. Oke, jadi pagi-pagi nggak tahu sih reaksinya seperti apa. Tapi menurut gua malam-malamnya bakal dam-di-boom. Gitu sih saat dia inaugurasi ya. Walaupun sebenarnya di hari Senin itu adalah hari libur karena bertepatan dengan Martin Luther King Jr. holiday. Jadi itu adalah hari libur hari Senin. Nah makanya bank-bank US probably bakal nih kan libur ya. Jadi bank-bank di US bakal nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi dar-dedornya mungkin karena Trump aja. Oke, kalau kita ngeliat hari Selasa ini US nggak ada berapa-apa, kemudian hari Rabu nggak ada apa-apa, juga hari Kamis as always jobless claim, nggak tahu belum keluar juga forecastnya. Di hari Jumatnya ada S&P Global Manufacturing PMI ya. Ya, ST home sales juga di sini home sales katanya naik ya. Mungkin apakah berpengaruh dari pasca LA yang kebakaran kemarin, karena kemarin banyak nanya juga kira-kira kebakaran di LA ngaruh nggak ya gitu ya. Sort of pasti ngaruh lah, tapi kan nggak langsung ya, harusnya sih menurut gue sih nggak langsung gitu. Oke, so welcome buat kalian yang baru mampir ke channel ini. Di sini gue mencoba untuk berbagi pandangan gue, perspektif gue tentang analisa market yang belum tentu benar, tapi kalau benar berarti itu kebetulan gitu. Jadi buat kalian yang suka komen-komentar, kalian mendingan bikin konten juga, nggak apa-apa. Disclose saja analisa kalian ke publik, apakah benar atau enggak gitu, urusan kalian berani atau enggak. Ya, tapi kalau misalnya kalian cuma bisa komen dong di balik layar gitu, kalian adalah pengecut. Oke, ini ada beberapa konten ternyata kalian suka juga ya nonton. Kalau ini juga nih ada yang rungkat 44.000 kontennya, ini naik. Ini juga ngobrol-ngobrol di sini, oke. Dan kalau pengen belajar detail tentang Kopta, kalian bisa mampir ke member only videos gue yang kalian bisa klik di sini. Hai guys, nih join yang level 2 ini untuk bisa akses konten member only videosnya. Dan yang paling penting adalah ini, gue bikin analisa setahun ya udah 13 hari yang lalu nih, tapi ini khusus member only doang gitu. Jadi memang sekitar 30 menitan nih kita ngebahas tentang perjalanan XAUUSD untuk 2025 tuh bakal kemana aja, di mana terminal-terminalnya, apa yang akan terjadi, skenario-skenarionya berdasarkan alur cerita Kopta. Oke, jadi kalau kalian pengen nonton silahkan. Ini semua member only videos yang bisa kalian nikmati dengan fitur eksklusif level 2 konten tadi yang 39.000 per bulan. Oke, langsung kita masuk ke analisanya. Sekarang kalau misalnya kita perhatikan ya, nih kita balik dulu ke analisa yang ini. Ini adalah analisa minggu lalu. Jadi mas coret-coretan minggu lalu, di mana
kita masih mengacu kepada ini dominan break buy ya yang terjadi di sini. Ini chart daily dominan break buy ya. Artinya di sini dia retrace, kemudian dia lanjut ke atas lagi. Oke. Dia udah hit ke 1272-nya, kemudian di hit 2705. Nah, ini yang lucu. Ini area yang udah kita marking. Ini ada sedikit fair value gap di sini ya. Ada sedikit fair value gap di sini yang dia tuh disentuh 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini yang 3 kali ya. Dan sampai sini dia nutup, dia reject lagi. Gitu. Dan di sini juga merupakan area supply daily ya, yang gede ini nih, yang area biru, candle biru ini. Artinya ini 2725 ya, 2725. Juga peninggalan US kemarin ada SNR di sini. Dia sentuh, dia reject gitu. Candle hari Jumat ini confirm banget nih bentuk candle HSH weekly ya. Karena ini kan dari hari Senin dia merah. Hari Senin dia merah, ini dia ngebusur, dari busur weekly yang bentuk begini, dia begini. Makanya membentuk candle weekly yang cukup agak gonjang-ganjing, tapi menurut gua buyernya lebih tinggi daripada sellernya ya. So apa yang akan terjadi minggu depan? Kalau sekarang kita ngelihat, ini kita masih lihat adanya area yang besar sekali di sini ya, yang masih disisakan. Ini adalah kalau misalnya kita ngomong mengacu pada teori price balancing, maka shadow ini berpotensi untuk ditutup. Tapi kapan tutupnya? Sama seperti shadow ini ya, nih yang ini di sini. Ini lihat deh, ini weekly-nya persis sudah ditutup ya semua ya. Ini udah tutup semua nih yang di sini nih gitu. So, tapi kita ingat kalau kita punya atas bawah juga, maka kalau ambil ini 2726 pas juga sebentar gini. Ini 2726 di sini, yang ini nih, yang ini ya. Ini yang merupakan HB monthly. Yang kemarin tuh udah benar-benar ujung banget kan 2724 ya. Tinggal 20 pip sebenarnya menuju HB monthly. Sehingga kalau misalnya monthly-nya dia break atas, maka monthly akan anomali up gitu. Maka timing target monthly-nya bakal terbatas kayak gitu ya. Kalau kita memperhatikan weekly begini sih ya, sebenarnya kita bisa expect dia akan masih melanjutkan ke atas gitu. Sehingga HB weekly yang ada di sini yang 2724 itu berpotensi untuk di break. Artinya kalau HB weekly-nya di break, maka otomatis HB monthly-nya pasti kena nih. Menurut gua agak kecil kemungkinan dia kalau dia cuman ngetoel doang sampai HB monthly dibiarin juga. Kalau emang dibiarkan tidak ketowel, ya menurut gue agak dahsyat sih. Luar biasa aja gitu loh pergerakan marketnya, masa disisa sedikit banget ya. Tapi kalau kayak gini tanda-tandanya lebih cenderung HB monthly-nya akan ditowel sih. Gitu ya. Sedangkan kalau udah masuk ke area 2750 sih menurut gue ini akan kejar ke atas lagi sih. Gitu. Karena ingat ya, lepas dari 2750 ini, maka sisanya apa? Week ada di sini kan. Week ini. Oke, coba kita turun ke daily lagi. Nah, kalau kita cocokologi, oke. Sekarang kalau misalnya ini kan struktur memang masih buy ya. Oke. Struktur masih buy. Tapi memang ketahan di area di sini nih, yang 2723 ini nih, ya kan? 2723 ini. Sedangkan kalau kita perhatikan ini dominan break buy-nya, dia itu 2618 2780. Ini masih menggunakan mapping yang kemarin. Jadi belum ada perubahan menurut gue signifikan, karena pergerakan di sini ya masih begini aja ya, masih begini-begini. Jadi ini berpotensi untuk masih melanjutkan ke atasnya. Even kalau dia koreksi mungkin sampai 2678, ini paling at worst ya, tapi mungkin nggak sampai 2678 gitu. Kalau kita lihat sih 2678 masih ya mana ya, harusnya ya dia masih dalam area busurnya weekly sih gitu. Jadi kalau misalnya dia mantul lagi ke area ini, kita bisa buang dulu deh biar nggak keramaian ya. Ini kan udah valid nih kemarin pergerakan kemarin ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini dia turun ke sini karena di sini ada base, maka dia bisa lanjut naik ke atas gitu. Maka ini area 2689 ya. 2689. Kita cek ke sini 26 untuk 2689, 2695 adalah pivot weekly kita. 2695 pivot weekly, dan previous ini masih di kata-kata R1 ya. 2698 menurut gua ini area yang seksi untuk dikunjungi.
wait sedikit lagi sih 2702, dia turun sedikit 2698, kemudian bisa mantul ke atas. Kita tadi nanti confluence di time frame bawah ya, apa yang terjadi gitu. Tapi kalau dari sisi weekly kita akan mappingnya seperti ini. Area busur kita minggu depan akan di sini. Itu nih area 2695 sampai 2665. Lumayan 300 pip jauh. Kalau ngelihat di sini ya, lihat area week ini ya sangat mungkin kalau misalnya dia mau tunjukin ke bawah, kunjungan ke bawah. Kalau daily-nya sendiri kita perhatikan ini area base yang kuat ya. Tadi kan 2689, tadi 2695 di sini. Ini 26 area 1 ya. Maka area ini juga area penahan yang kuat nih karena ini baru di break, maka retest ke area sini sangatlah valid dan masih bagus. Ini masih bisa memantulkan karena kalau buat gua ini area base daily ini masih fresh ya. Ini kan dia merah 1 2 3 break kan gitu kan. Nah, kalau kita mau ambil acuannya gitu, ya bisa aja sih kita bikin tarik ke sini, ya kan kita bikin lagi. Nah, maka area equilibriumnya ada di nih, pivot weekly, dekat pivot weekly 2618, kalau turun lagi sampai 2685. Jadi kita punya confluence di area sini nih. Gitu. Untuk targetnya kemana? 2750. Pas banget 2750. Atau enggak terdekat 2730 lah. Nah, kalau 2730 berarti kan HB monthly diambil nih, ya kan? Nih. Tetap drop ya kan, HB monthly diambil nih di sini nih, HB monthly, nih HB weekly, cocok banget deketan HB weekly 2724, HB monthly 2727 atau 272 nya di 2730. Maka kalau dengan pergerakan seperti ini mantul kayak begini, hap jadi ke atas gitu. Baru nanti mungkin antara dia mau naik lagi ke atas, kalau nggak dia turun ke bawah untuk anti high monthly-nya. Ingat timing target tetaplah target, jadi kenaikannya hanya untuk bisa jadi hanya untuk menggagalkan penurunan ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya mau dibanting ke bawah, menurut gua juga sangat bisa. Kenapa sangat bisa? Karena kalau kita perhatikan ya, ini pergerakannya kompresi semua. Nih, ini kan kompresi semua ya. Yang ini nggak kompresi sih, ini udah lumayan lah gitu. Nah, dibandingkan yang ini kan rep dihajar gitu kan. Kita hapus dulu. Nah, yang terjadi sebenarnya di hari Jumat lalu itu kalau kalau gue gambarkan di sini sih, ini adalah ada rally, base rally ya. Di sini dia break sini. Maka dari sisi musang kebentuk area CB1 sell yang sebenarnya kalau kita perhatikan di sini udah kena area 61618-nya. Dia akan kunjungan lagi 2618-nya. Jadi lumayan ya. Tapi ketika ini udah 2618, ini pun ada base lagi kan. Maka kita bisa hapus ini. Nah, ini 261, ini ada base di sini ya, yang ini di break di sini candlenya, maka kita bisa tarik Fibo dari sini, kita tarik ke arah sini. Itu. Nah, kita cari confirm lagi. 127 ini 2694, ya kan? 1618 ini 2686. Jadi cocok ya. Ini kan base daily nih. Nih, kalau kita tarik dikit. Nih. Ya, oke. Masuk ya. 2694, 2695 adalah pivot weekly. Kemudian ini masuk base daily ya, yang tadi kita bilang itu ya. Maka ketika bisa jadi kan dia begini, dia ke 294 terus dia naik, atau skenario keduanya adalah dia turun sampai 2686 masuk base daily sini, baru kemudian dia naik lagi. Gitu. Struktur masih bullish, jadi penurunan ini merupakan bentuk koreksi aja. Dari 3 candle bearish, 1, 2, 3 candle bullish. Kalau 3 candle bullish artinya 3 white soldiers ya, 3 blue soldiers. Maka kalau kita ngelihat seperti ini di candle naked ya, ini adalah area buy side liquidity ya. Nih, ini buy side liquidity. Kemudian dia untuk menyambut di area sini nanti. Masuk ke area sini. Ini buy side liquidity daily. Duit. Ini duit nih. Kemudian setelah lewat di sini, mungkin akhirnya ke sini. 2762. Oke, ini kan berapa? 2750. Tadi kan ada 2750 ya. Ini 2749 nih. Nah, candle yang ini juga bisa menjadi area nih. Ini area-area buy side liquidity kita untuk area atas. Sedangkan untuk area bawah, side liquidity kita ada di sini. 1. Kemudian 2.
3. Mau dikasih tanda 2657, 2615, 2596. Yang ini adalah ini nih, 2726, 2750, dan 2762. Oke, jadi kira-kira begitu guys untuk analisa kita minggu ini. Hopefully bisa menjadi insight dan menjadi patokan untuk kalian menentukan area terminal-terminal kalian entry untuk minggu depan. Dan kalau diperhatikan di sini, of course, ya ini adalah semua liquidity. Ya ini kan compression ya, daily dari naik ya. Jadi di sini ya artinya kalau dia milih untuk bablas, ya area sales liquidity ini mungkin di sweep. Kalau misalnya dia ke atas, ya mungkin area di sini akan di sweep. Kira-kira begitu. Kalau misalkan kalian punya pandangan lain, boleh dong ditulis kolom komen juga. Supaya kita bisa sama-sama sharing dan belajar. Dan bagi-bagi insight. Kalau analisa gue ada yang salah, silahkan koreksi juga. Karena di sini kita belajar dan berbagi pandangan supaya kita bisa menjadi trader yang mandiri. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Supaya video ini bisa ketemu dengan banyak orang lagi yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.